Jangan lagi-lagi kamu cari-cari cukup aku saja. Enggak dulu. Kalau bukan kamu, sebab kamu bintang, bawa cinta datang. Enggak dulu. Halo warga nobar yang resolusi tahun barunya cuman yang penting hidup. Apa kabarnya hari ini? Masih hidup juga kah? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang hari ini akan membawakan film action Asia tahun 2025 terbaru tentang ilmu padi. Makin berisi, makin merunduk, makin mematikan. Sebuah film nang cocok banar gasan menemani pian pas lagi emosi diremehkan sama tetangga atau calon mertua. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Six Robber. Di awal film kita diperlihatkan dengan 3 pria jamet dan 1 cegil yang sedang bersiap merampok mobil pengantar uang di Bank Zhenhai. Tak lama datang seorang pria bernama Xiao Bao, tapi kita panggil saja dia si Utuh yang sehari-harinya bekerja jadi buruh pabrik mercon. Dia pun terpaksa ikut dalam aksi karena dijebak oleh kakaknya yang bernama Sheng Li. Meskipun tampak cupu dan ingah-ingih, siapa sangka kalau si Utuh ini ahli merakit senjata dan alat peledak. Lalu begitu bos mereka memberi aba-aba dari jarak jauh, aksi perampokan pun akhirnya dimulai. Mereka berhasil merampas uang yang akan dikirim, tapi naasnya si Utuh tumbang akibat terkena tembakan dari tim keamanan mobil. Timnya pun hendak meninggalkannya begitu saja. Namun Sheng Li mengancam mereka dengan senjata sehingga si Utuh langsung diselamatkan dari TKP. Plot twistnya ternyata si Utuh memakai rompi baja anti peluru, jadi tadi dia hanya akting kesakitan. Loh! Hasil rampokan itu kemudian diserahkan ke seorang bos kriminal bernama Panjul yang keji dan licik. Lalu saat Panjul sedang anu-anuan dengan si cegil, si Utuh tak sengaja mendengar rencana licik dari bos barunya itu, yang mana Panjul berniat menghabisi mereka sebelum membagi uang hasil rampokan. Si Utuh pun langsung memperingatkan teman-temannya agar segera pergi, akan tetapi peringatannya tak diindahkan. Dan inilah yang terjadi begitu mereka semua sudah kobam berat. Setelah teman-temannya tumbang, kini giliran si Utuh yang akan menjadi korban berikutnya. Saat itulah si Utuh teringat dengan masa lalu kelam yang menimbulkan bekas luka, yaitu saat ayahnya dibunuh di depan mata kepalanya sendiri hingga tak berselang lama. Beruntung Sheng Li yang ternyata masih hidup muncul dan langsung menyerang Panjul dengan brutal. Lalu saat Sheng Li sudah tak berdaya, si Utuh pun nekat melakukan ini.
Si bos berhasil dihabisi, tapi sayangnya Sheng Li sudah sekarat akibat luka parah di leher. Dia pun menyuruh adiknya untuk segera pergi dari sana dan meninggalkannya sendirian. Bersamaan dengan itu, tim kepolisian yang dipimpin oleh Kapten Jiang Zitai sedang memantau mereka dari luar gedung. Kapten Jiang sendiri dikenal tak pernah gagal dalam mengatasi kasus kriminal di kota itu. Buktinya, sebelum ini dia sempat menyamar jadi penjudi dan berhasil meringkus bos mafia pemilik kasino ilegal. Dan sekarang targetnya adalah perampok yang sudah menggasak gepokan uang dari Bank Zhenhai. Begitu mendengar suara tembakan, Kapten Jiang pun langsung memerintahkan pasukannya untuk menggerebek markas si perampok. Namun ketika mereka sampai di TKP, hanya ada beberapa mayat beserta Sheng Li yang masih bernapas. Sedangkan si Utuh sudah kabur entah kemana. Setelah itu, tim Kapten Jiang langsung melapor ke kepala polisi bahwa total ada 5 perampok yang berhasil ditemukan. Namun saat kasus hendak ditutup, Kapten Jiang merasa masih ada yang janggal. Dia pun segera menunjukkan ke kepala polisi tentang kecurigaannya tersebut. Kemudian menyimpulkan bahwa kemungkinan ada perampok ke-6 yang berhasil melarikan diri. Time skip ke 8 tahun kemudian, dan selama itu pula Kapten Jiang tak berhenti menyelidiki tentang sosok perampok yang ke-6. Meskipun si Din sudah mencari kesana kemari, bahkan menanyai Sheng Li secara langsung, tapi dia tak kunjung menemukan jawabannya. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan si perampok ke-6 alias si Utuh yang kini membuka toko PCD bajakan. Hari itu juga dia mendapat stok film baru dari seorang bos gangster yang dikenal sebagai Abang Pirang. Karena terlalu polos, si Utuh pun sama sekali tak curiga dengan Bang Jamet. Namun malam harinya tokonya didatangi oleh seorang emak-emak penguasa dunia. Dia mengomel dan menuduh si Utuh menjual video esek-esek ke anaknya yang masih di bawah umur. Si Utuh pun sontak takajut karena ternyata dia telah dijebak oleh si Abang Pirang. Tapi dia memilih tak memperpanjang urusan sebab dia sadar kalau dirinya pasti kalah melawan si bos gangster. Si Utuh pun lantas pergi ke sebuah restoran di mana ayah mertuanya sudah menunggu. Hal ini jauh lebih penting sebab setelah sekian lama hubungannya dengan sang istri akhirnya direstui. Tapi betapa syoknya si Utuh ketika melihat wajah ayah dari istrinya. Karena ternyata beliau merupakan kepala tim keamanan dari mobil pengirim uang di awal film tadi. Untungnya, saat kejadian itu si Utuh memakai topeng sehingga sang ayah mertua tak mengenalinya. Singkat cerita, saat sedang ngobrol berdua, si Utuh mendapat tekanan dari mertuanya untuk segera membeli rumah dan juga mobil. Padahal indis ekonomi, dua hal itu sangat sulit dicapai, apalagi kalau hanya mengandalkan jual kaset. Namun si Utuh tetap berjanji untuk memenuhinya sebab dia sangat menyayangi istrinya. 要不是中了一枪，对着我，拿枪对着我。 Setelah itu, si Utuh langsung kembali ke tokonya yang tiba-tiba jadi sedikit berantakan. Saat mengecek CCTV, dia kembali dibuat syok, tapi kali ini oleh seseorang yang telah lama menghilang, yaitu kakaknya alias Sheng Li yang sudah bebas setelah 8 tahun mendekam di penjara. Dia datang bukan hanya untuk melepas rindu, tapi juga untuk menawarkan sebuah bisnis besar, yaitu Sheng Li membutuhkan keahlian Utuh dalam membuat senjata dari bahan seadanya. Namun, si Utuh sempat menolak karena dia tidak ingin kembali hidup dengan penuh resiko, apalagi sekarang istrinya sedang mengandung anak pertama mereka. Tapi Sheng Li membujuknya dengan iming-iming uang banyak yang cukup untuk membeli mobil dan rumah. Bahkan bisa membeli cocot ayah mertuanya juga.
Setelah Sheng Li pergi, si Utuh lagi-lagi mendapat kejutan tak terduga, di mana tiba-tiba tokonya digerebek polisi karena dituduh menjual barang kotor dan ilegal. Usai diinterogasi, si Utuh lalu dipenjara untuk sementara waktu sambil menunggu penyelidikan terhadap Abang Pirang. Namun keesokan harinya, dia langsung dibebaskan karena terbukti tak bersalah. Sebelum pulang, dia menelepon istrinya lebih dulu untuk memberi kabar, tapi yang mengangkat malah ayah mertuanya. Si Utuh lalu diberitahu kalau istrinya kini berada di rumah sakit karena mengalami keguguran. Maka dari itu, si Utuh pun langsung tancap gas menemuinya. Namun sesampainya di sana, dia justru dimarahi habis-habisan oleh sang ayah mertua. Si Utuh dinilai tak becus menjaga istrinya sampai-sampai putri kesayangannya itu jadi korban dari masalah yang berkaitan dengan si Utuh. Ternyata istri Utuh diserang oleh gengnya Abang Pirang saat sedang berada di toko sendirian. Dari situlah muncul tekad dan keberanian si Utuh untuk membalas perbuatan bos gangster Dajjal tersebut. Tanpa membuang-buang waktu, si Utuh pun bergegas pulang dan menyusun strategi. Kemudian, dia menghubungi Abang Pirang dengan mengaku ingin membeli stok VCD lagi. Sesampainya di markas gangster, dia lalu diajak melihat studio untuk memproduksi video esek-esek. Tapi di sana tiba-tiba si Utuh dikepung oleh semua pasukan gangster. Rupanya Bang Pirang menyimpan dendam sebab si Utuh sudah melaporkannya ke polisi. Oleh karena itu, Abang Pirang langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi si Utuh. Mereka sungguh tak menyangka kalau di balik muka polos nyerempet tolilnya si Utuh, ternyata dia adalah orang yang nekat. Bahkan Utuh yang hanya sendirian berani melakukan hal ini. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba lantas, begitu pasukan gangster berhasil dibantai habis, si Utuh pun segera melampiaskan dendam kesumatnya terhadap Bang Pirang. Setelah puas membrutal, si Utuh buru-buru pergi ke ruang keamanan markas untuk menghapus rekaman CCTV. Tapi di sana masih ada aktris video Hohohihe yang juga berakhir tak selamat dari amukannya si Utuh yang ingin menghilangkan saksi mata. Lalu untuk menghilangkan bukti lainnya, si Utuh dan Sheng Li CS kemudian mengubur jasad para gangster tersebut. Saat itulah Sheng Li meyakinkan adiknya dengan bilang kalau mayat gangster adalah bukti nyata dari jati diri Utuh yang sebenarnya, yaitu sosok brutal berjiwa psikopat yang dibungkus wajah cupu dan gampang ditipu. Besoknya, kita diperlihatkan dengan Kapten Jiang dan tim kepolisian yang kembali mencari Sheng Li. Karena ternyata setelah keluar dari penjara bukannya tobat, malah semakin meresahkan warga sampai membentuk tim perampok baru. Yang mana di malam sebelumnya, Sheng Li sempat diringkus di tempat pijet plus-plus saat hendak beraksi. Tapi dia berhasil kabur setelah diselamatkan oleh anak buahnya dengan cara ini.
Tak lama kemudian, polisi mendapat laporan dari warga tentang gerak-gerik mencurigakan di sebuah gedung terbengkalai. Mendengar itu, Kapten Jiang pun langsung buru-buru OTW bersama pasukannya. Sayangnya, mereka terlambat sementara Sheng Li bersama adik dan anak buahnya kini telah bersembunyi di gudang sempit. Di sanalah si Utuh melakukan proyeknya, yaitu membuat beberapa persenjataan, termasuk alat peledak dari kaleng yang damage-nya bukan kaleng-kaleng. Lantas untuk mengetes pistol buatan si Utuh, mereka melakukan uji coba saat di luar sedang ada pertunjukan barongsai. Dan keesokan harinya tibalah waktu bagi si Utuh CS untuk melancarkan aksi perampokan. Si Utuh bertugas sebagai pemantau situasi dari jarak jauh, sedangkan Sheng Li dan anak buahnya sebagai tim eksekusi. Begitu mobil pengantar uang yang diincar mulai terlihat, si Utuh langsung mengabari anggota lainnya. Dia tidak tahu kalau targetnya kali ini adalah ayah mertuanya sendiri. Dan beberapa saat kemudian, aksi perampokan berlangsung brutal-brutalan. Di tengah itu, salah satu perampok melempar peledak yang membuat dua tim keamanan langsung tewas seketika, menyisakan dua orang yang bertahan dan salah satunya adalah ayah mertuanya si Utuh. Dalam aksi itu, Sheng Li dan anak buahnya berhasil menggulingkan mobil lalu bergegas mengambil semua uang. Namun begitu mereka hendak pergi, tiba-tiba akibat pergelutan brutal itu, mobil yang mereka tumpangi berakhir jatuh dan remuk. Lalu malamnya, tim kepolisian langsung menginvestigasi aksi perampokan dan terungkaplah kalau pelakunya adalah Sheng Li CS. Oleh karena itu, pencarian terhadap Sheng Li semakin gencar dilakukan. Sementara di sisi lain, ayah mertuanya si Utuh kini dijadikan sebagai sandera. Awalnya si Utuh menentang dan itu membuat yang lain curiga kalau dia telah berkhianat. Apalagi sekarang tim polisi yang dipimpin oleh Kapten Jiang mulai mengepung markas mereka. Di saat yang bersamaan, rupanya si ayah mertua mendengar suaranya si Utuh. Kemudian dengan terpaksa si Utuh mengungkap kalau dia sebenarnya komplotan dari perampok bengis yang menyerang mobil pengantar uang. Namun di sini si Utuh justru diam-diam menyusun rencana dengan membantu sang ayah mertua bebas. Lalu saat polisi di luar mulai bergerak, saat itu juga si Utuh menahan rekannya agar tidak menghalangi ayah mertuanya untuk kabur. Akan tetapi begitu si ayah mertua sampai luar dan diselamatkan oleh para polisi, tiba-tiba rupanya si Utuh memilih menghabisi ayah mertuanya sendiri dengan menjadikannya sebagai pengalihan. Dan tak lama setelah itu, mereka memanfaatkan momen untuk melarikan diri, tapi salah satu anak buah Sheng Li terpojok hingga nekat melakukan hal ini.
Dan naasnya alat ledak itu justru mengenai dirinya sendiri, sementara ledakan dan adu tembak terus menggemparkan wilayah itu. Saat Kapten Jiang sibuk mengatasi bom rakitan, Sheng Li dan si botak anak buahnya membajak salah satu bis untuk kabur. Seorang polisi bahkan harus mengorbankan diri demi menyelamatkan penumpang bis dari ledakan. Sementara itu, Kapten Jiang nekat mengejar bis yang dibawa kabur oleh Sheng Li. Sedangkan tim kepolisian yang lain juga ikut bergerak dengan mempersiapkan benteng penahan bis di ujung jalan. Selain itu, mereka juga mengirim tim untuk menyelamatkan Sandra di dalam bis. Lagi-lagi naas, si botak yang mengemudikan bis tewas akibat aksi adu tembak antara Kapten Jiang dan Sheng Li. Sehingga kini bis melaju tak terkendali sedangkan polisi berusaha menghentikannya. Sementara itu Sheng Li berniat menghabisi Kapten Jiang, tapi malah ini yang terjadi. Akhirnya, bis berhasil dihentikan dan Kapten Jiang selamat dari maut. Lalu Kapten Jiang langsung menuntut jawaban kepada Sheng Li tentang perampok ke-6 yang sudah menjadi buronan selama 8 tahun. Sementara di tempat lain, si Utuh yang berhasil kabur dengan menyamar jadi bagian dari kerumunan mendadak panik karena kuncinya hilang. Dia pun lalu teringat kalau kunci dengan gantungan fotonya bersama sang istri masih dipegang oleh jasad ayah mertuanya. Alhasil, si Utuh buru-buru mengejar ke rumah sakit dan dibiarkan menemui jenazah setelah mengaku sebagai sang menantu. 你心也太狠了！你怎么这么就走了？啊！ Beberapa saat kemudian, Kapten Jiang yang memeriksa jasad ayah mertuanya si Utuh merasa janggal dengan kondisi tangannya. Setelah diselidiki, ternyata orang terakhir yang menemuinya adalah si Utuh. Identitas si Utuh pun berhasil didapatkan dengan cepat dan lengkap, termasuk aksinya yang telah menghabisi Abang Pirang si bos gangster. Dari situ akhirnya Kapten Jiang curiga kalau Utuhlah si perampok ke-6 yang selama ini menjadi sosok misterius di pihak kepolisian. Maka tanpa membuang-buang waktu, besok malamnya Kapten Jiang langsung pergi ke tokonya si Utuh. Namun jelas saja si Utuh menyangkal semua tuduhan sebab menurutnya polisi tidak punya cukup bukti untuk menangkapnya. Lalu setelah Kapten Jiang pergi, si Utuh bergegas mengemasi barang dan berniat kabur dari kota itu. Tapi ternyata Kapten Jiang masih mangkal di luar sehingga Utuh dengan santuy beralasan ingin pergi memancing. Kapten Jiang pun berkata ingin menemaninya padahal sebenarnya memiliki maksud terselubung. Dia lalu mengantar Utuh sampai naik kapal yang sengaja disewa untuk kabur. Tanpa si kapten ketahui, si Utuh ini punya akal bulus dan pergerakannya sungguh tak mudah ditebak. Dan benar saja, begitu Kapten Jiang menemukan uang hasil rampokan, tiba-tiba Si
Si Utuh lantas buru-buru mempersiapkan alat untuk menenggelamkan Kapten Jiang demi menghilangkan jejak. Namun tak disangka Kapten Jiang berhasil melepaskan diri dari ikatan lalu lenyap begitu saja. Dan ketika si Utuh mulai mencari keberadaannya, tiba-tiba di tengah pergelutan, si Utuh mengungkap alasan dia menghabisi para korbannya, termasuk ayah mertua dan kakaknya sendiri. Karena ternyata si Utuh sengaja merancang pistol yang bisa berbalik menyerang pemiliknya. Menurut Utuh, dia sangat-sangat benci dengan Sheng Li karena tega mengorbankan hidup dan mati orang lain demi uang. Sedangkan si ayah mertua tidak pernah mempercayainya sedikit pun, meskipun katanya beliau sudah merestui hubungan si Utuh dengan anaknya. Lalu setelah puas membacot, pergelutan Baiwan pun kembali berlanjut. Naasnya, kali ini justru si Utuh yang berakhir tenggelam akibat alat rakitannya sendiri. Namun Kapten Jiang langsung menyelamatkannya sebab dia ingin si Utuh mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dulu. Beberapa saat kemudian kita diperlihatkan dengan si Utuh yang akhirnya dipenjara. Di sini Kapten Jiang mengungkap bahwa si ayah mertualah yang sudah membantu Utuh bebas dari penjara akibat kasus video esek-esek tempo hari. Lantas si Utuh menitipkan pesan terakhir untuk disampaikan ke istrinya sebab sebentar lagi dia akan dijatuhi hukuman mati. 帮我跟赵如说声对不起，帮我 Dan film pun tamat. Dari film ini kita belajar untuk jangan coba-coba cari masalah sama orang yang kelihatannya diam dan kalem, karena siapa tahu dia aslinya raja terakhir. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu passwordnya apa nih Mas Yono? Burung gundul pamit dulu. Terbanglah tinggi si burung kuntul, bawa mimpi ke ujung dunia. Di sana ada cahaya gemerlap, menanti untuk kau jelajah.